Oke guys, kembali lagi bersama saya di sini. Jadi kali ini kita akan menjawab sebuah soal UTS, namun dengan cara yang sangat unik, itu sambil bermain game. Nah, jadi di sini mata kuliahnya adalah pengantar ilmu jurnalistik dan di sini terdapat 4 soal. Nah, mari kita jawab satu persatu. Yang pertama ada sejarah jurnalistik. Nah, jadi jurnalistik itu awalnya muncul pada zaman Romawi kuno, masa pemerintahan Kaisar Julius Caesar. Jurnalistik selalu berkaitan dengan akna diurna, yaitu sebuah papan pengumuman sejenis majalah dinding atau papan informasi. Akta diurna diyakini sebagai kegiatan atau produk jurnalistik pertama di dunia. Akta diurna kemudian disebarluaskan, maka pada saat itu muncullah para diurnari, yaitu orang-orang yang bekerja membuat catatan, penghasil rapat atau informasi penting. Nah, nomor 2, kenapa jurnalistik masuk dalam komunikasi massa? Jadi kenapa jurnalistik termasuk dalam komunikasi massa? Karena jurnalistik, apabila seorang mendengar kata jurnalistik, maka ia akan berpikir mengenai tentang berita, wartawan, surat kabar, dan istilah jurnalistik erat kaitannya dengan istilah pers dan komunikasi massa. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa komunikasi massa adalah proses komunikasi yang dilakukan melalui media massa dengan berbagai tujuan komunikasi dan untuk menyampaikan informasi kepada khalayak. Unsur-unsur penting yang terdapat di komunikasi massa antara lain komunikator, media massa, informasi atau pesan, gatekeeper, khalayak publik, dan umpan balik. Selanjutnya soal nomor 3, UU Pers pasal 3 UU 40. Nah, jelaskan peran pers. Nah, pasal 3 ayat 1 menjelaskan bahwa pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Nah, di samping fungsi-fungsi tersebut, pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Lalu ada fungsi pers sebagai media informasi. Lalu ada fungsi pers sebagai media pendidikan dan fungsi pers sebagai media hiburan. Lalu pers sebagai media kontrol sosial dan pers sebagai lembaga ekonomi. Nah, yang terakhir soal nomor 4, sebutkan dan jelaskan 4 teori pers beserta negara penganutnya. Jadi ada 4 teori pers. Yang pertama itu adalah teori pers otoritarian atau otoriter. Nah, teori pers yang pertama itu, menurut teori ini, pers mempunyai tugas untuk mendukung atau membantu politik pemerintah yang berkuasa untuk mengabdi kepada negara. Nah, lalu ada teori pers liberal. Teori pers yang kedua ini adalah teori pers yang memiliki tujuan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja yang dilakukan oleh pemerintah. Lalu ada teori pers komunis. Teori pers yang ketiga, teori ini mulai berkembang sejak awal abad yang ke-20 sebagai akibat dari sistem komunis Uni Soviet. Dan yang terakhir ada teori pers tanggung jawab sosial, yaitu adalah teori pers yang dijadikan sebagai tempat untuk memusyawarahkan berbagai masalah dalam rangka tanggung jawab terhadap masyarakat atau orang banyak atau dalam kelompok sosial. Oke guys, jadi cukup sampai di sini aja ya video kali ini. Jangan lupa jaga kesehatan di rumah dan selalu stay di rumah. Jangan lupa jaga kebersihan. Pokoknya jangan keluar rumah dulu sampai kondisi udah benar-benar kondisif. Oke, thank you.